Oke, selamat sore. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang manajemen risiko. Nah, langsung saja yang pertama adalah apa sih itu risiko? Tentu dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata risiko, pasti dalam pikiran kita membayangkan akan ada bahaya yang akan kita terima ketika kita melakukan sesuatu. Nah, di sini risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif akibat suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Risiko dapat terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti bisnis, keuangan, kesehatan, lingkungan, dan banyak hal lainnya. Risiko bisa diukur dalam beberapa cara, termasuk tingkat keparahannya, kemungkinan terjadi, dan dampaknya. Nah, selanjutnya adalah risiko dan ketidakpastian. Nah, risiko dan ketidakpastian adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam konteks manajemen, pengambilan keputusan, dan analisis situasi. Nah, apa sih hubungan risiko dan ketidakpastian? Nah, untuk bahasa sederhananya, konteksnya adalah resiko itu bisa muncul ketika adanya ketidakpastian. Nah, sebagai contoh nih, ketika kita sedang bermain judi, nah, waktu kita bermain judi itu merupakan sebuah ketidakpastian dan resiko yang kita dapatkan adalah kita kehilangan uang saat bermain judi. Walaupun bermain judi itu mempunyai dua peluang, yaitu menang dan kalah. Nah, di sini resiko melibatkan ketidakpastian yang dapat diukur. Nah, risiko di sini adalah ketidakpastian yang memiliki elemen probabilitas yang dapat diukur. Ini berarti bahwa kita memiliki data atau informasi yang menunjukkan kita untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya atau peristiwa tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah risiko dapat dihitung dalam hal probabilitas. Nah, di sini adalah risiko, contohnya ketika kita sedang berinvestasi, kita dapat menghitung eh, probabilitas atau keuntungan yang akan kita dapatkan melalui analisis yang diperuntukkan untuk memilih investasi. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen risiko melibatkan upaya upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang telah teridentifikasi dengan baik. Nah, selanjutnya kepastian adalah situasi di mana informasi atau data yang diperlukan untuk membuat perkiraan atau prediksi tidak cukup atau tidak ada sama sekali. Ketidakpastian tidak dapat diukur dalam hal probabilitas. Ini lebih berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memprediksi atau mengukur hasil yang mungkin terjadi. Nah, ketidakpastian seringkali lebih sulit dikelola daripada risiko karena kita tidak memiliki dasar yang kuat untuk membuat keputusan yang informasional. Nah, ada beberapa jenis risiko. Yang pertama adalah risiko murni. Risiko murni biasa dikenal dengan pure risk. Prinsip dari jenis risiko ini muncul jika risiko ini muncul, maka kemungkinan yang terjadi sudah pasti kerugian. Sementara jika risiko ini tidak muncul, maka akibat yang didapat adalah keuntungan. Nah, di sini ada contoh konkret dari risiko ini adalah hal-hal yang bisa saja tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kecelakaan, perampokan, kebakaran, dan juga kebanjiran. Nah, yang kedua adalah risiko spekulatif. Nah, resiko spekulatif adalah suatu kondisi di mana risiko yang tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian, tapi keuntungan. Nah, contoh dari risiko spekulatif ini adalah seperti yang saya katakan tadi ketika kita sedang bermain judi. Nah, ada dua kemungkinan yang akan kita dapatkan, yaitu yang pertama kerugian maupun keuntungan. Nah, keuntungan di sana ketika kita menang bermain judi dan kerugian adalah ketika kita kalah bermain judi. Nah, yang selanjutnya adalah risiko partikular. Risiko partikular ini bersumber dari suatu kegiatan individu dan dampaknya pun berlaku lokal, hanya pada sebagian area kecil saja. Seperti halnya kecelakaan lalu lintas, risiko ini tentu dialami oleh individu pengendara yang mengalami kecelakaan saja.
dan mungkin juga beberapa pihak di area lokal seperti beberapa pengendara lainnya yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu resiko fundamental. Nah, jenis resiko ini termasuk dalam resiko yang sumbernya berasal dari alam sekitar dengan dampak yang lebih besar cakupannya dibandingkan resiko partikular. Contohnya yaitu seperti bencana alam, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, angin topan, dan sebagainya. Tentu risiko ini lebih besar dibandingkan risiko partikular. Nah, yang selanjutnya adalah sumber risiko. Nah, yang pertama adalah politik. Sumber politik terkait dengan risiko adalah risiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan-kegiatan politik. Misalnya itu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Nah, sumber dari risiko ini merupakan risiko yang muncul di sekitar kita. Dalam melakukan kegiatan usaha, sumber risiko ini pun kerap kali menyebabkan kerugian bagi para pelaku usaha seperti pencemaran lingkungan dan lainnya. Nah, yang ketiga adalah perencanaan. Nah, sumber perencanaan yang berkaitan dengan munculnya suatu aspek yang bermula dari proses perencanaan dalam melakukan usaha. Sumber ini berkaitan erat dengan tata cara perizinan dan juga persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Nah, yang selanjutnya adalah pemasaran. Nah, dalam usaha pemasaran, risiko pun dapat muncul dikarenakan sumber pemasaran ketika melakukan aktivitas bisnis. Pemasaran yang dilakukan dalam perjalanan usaha dapat mengakibatkan baik kerugian maupun keuntungan. Nah, yang selanjutnya adalah keadaan ekonomi. Sumber ekonomi dalam kaitannya dengan risiko tentu berkaitan dengan sumber kebijakan ekonomi seperti kurs mata uang, inflasi, nilai pajak, suku bunga, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi keuangan. Sumber keuangan pun berpotensi dalam munculnya suatu risiko. Risiko yang bersumber dalam aspek ekonomi tidak hanya akan berpengaruh dalam para pelaku usaha, seperti kebangkrutan, keuntungan, suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan para pekerjanya. Nah, yang selanjutnya adalah alami. Sumber alam dari dalam suatu risiko berawal dari seperti kondisi alam, yaitu kondisi cuaca yang dapat saja menghambat para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, yang selanjutnya adalah teknis. Sumber risiko teknis yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, berkaitan dengan kegiatan teknis pada kenyataannya seperti kondisi operasional perusahaan sebagai salah satu contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Nah, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis dan terorganisasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengurangi risiko dalam rangka mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Nah, tujuan utama dari manajemen risiko itu adalah untuk mengurangi dan meminimalkan dampak negatif risiko serta memaksimalkan peluang yang akan muncul. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko adalah bagian penting dalam menjaga stabilitas, ketahanan, kesinambungan operasional organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan lingkungan yang tak terhindarkan. Jadi bahasa sederhananya adalah fungsi manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi atau untuk menghindari risiko yang akan muncul di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari manajemen risiko. Nah, yang pertama itu adalah melindungi aktiva atau harta kekayaan dan perusahaan. Contohnya yaitu melindungi aset dan sumber daya organisasi dari potensi kerugian atau kerusakan. Yang selanjutnya adalah mengurangi kerugian finansial. Nah, di sini adalah konsepnya untuk mengurangi dampak negatif
finansial yang dapat ditimbulkan oleh risiko. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan kepatuhan. Nah, di sini adalah memastikan organisasi untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengidentifikasi efisiensi operasional yang dapat ditingkatkan. Dan selanjutnya adalah mengoptimalkan pengambilan keputusan, yaitu memberikan data dan wawasan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mendukung pertumbuhan dan inovasi, yaitu memberikan kepercayaan diri untuk mengeksplorasi peluang baru. Selanjutnya, melindungi reputasi, yaitu mencegah dampak negatif terhadap citra publik atau merek perusahaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keberlanjutan, yaitu mengelola risiko lingkungan dan sosial serta mengajukan prinsip keberlanjutan. Nah, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko adalah langkah awal dalam manajemen yang penting untuk memahami potensi, ancaman, atau peluang yang mungkin mempengaruhi tujuan dari organisasi atau perusahaan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mengidentifikasi sumber risiko. Nah, di sini kita harus mengenali sumber-sumber risiko potensial yang dapat muncul. Ini termasuk sumber-sumber eksternal seperti perubahan pasar, regulasi, serta sumber-sumber internal seperti masalah operasional atau manajemen. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi jenis rasio. Nah, di sini kita juga mengidentifikasi jenis risiko yang mungkin terjadi. Jenis risiko itu dapat mencakup risiko finansial, operasional, lingkungan, hukum, atau lainnya tergantung pada konteksnya. Nah, yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, gunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats untuk mengidentifikasi ancaman yang mungkin akan muncul. Nah, yang selanjutnya adalah diskusi kelompok atau tim. Nah, melibatkan tim atau pihak-pihak yang terlibat dalam proyek atau aktivitas dalam diskusi tim untuk mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah tinjau dokumentasi. Meninjau dokumentasi yang ada seperti laporan risiko sebelumnya, catatan insiden, atau evaluasi proyek sebelumnya. Dokumentasi ini bisa memberikan wawasan tentang risiko yang relevan yang akan datang. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan daftar periksa. Kita dapat menggunakan daftar periksa atau daftar risiko yang telah ada sebagai panduan untuk mengidentifikasi risiko yang akan datang. Yang selanjutnya adalah melakukan survei atau kuesioner. Nah, kita dapat mengumpulkan data-data dari karyawan, pelanggan, atau pihak terkait lainnya melalui survei atau kuesioner untuk mengidentifikasi risiko yang akan muncul di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah analisis historis. Nah, di sini kita harus meninjau data historis atau tren sebelumnya untuk mengidentifikasi risiko yang telah muncul dalam situasi serupa di masa yang lalu. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan studi kasus. Nah, di sini kita mempelajari studi kasus dari organisasi atau perusahaan lain atau proyek yang serupa untuk memahami risiko yang mereka hadapi, dan ini dapat memberikan wawasan tentang risiko yang mungkin juga berlaku untuk kita. Nah, yang terakhir adalah melakukan eksperimen diri. Nah, di sini terkadang risiko dapat ditemukan melalui eksperimen atau simulasi atau uji coba. Nah, ini contohnya adalah kita melakukan uji sistem baru atau melakukan skenario yang berbeda untuk mengidentifikasi risiko yang akan muncul ketika kita akan melakukan sesuatu. Nah, yang selanjutnya adalah konsep probabilitas dalam mengukur risiko. Dalam mengukur risiko, dalam ruang lingkup metode seperti metode pola aliran atau metode inspeksi, konsep probabilitas tetap relevan dan penting. Probabilitas memungkinkan kita untuk mengukur tingkat kepastian atau ketidakpastian dalam hasil
atau peristiwa yang terkait dengan metode tersebut. Nah, yang pertama adalah metode pola aliran. Nah, di sini probabilitas kesuksesannya adalah dalam metode pola aliran atau flowcharting, kita dapat mengidentifikasi berbagai langkah atau tahapan proses. Probabilitas kesuksesan atau kegagalan di setiap tahap dapat dihitung, dan ini membantu kita untuk memahami sejauh mana proses dapat berjalan dengan baik atau berisiko mengalami kegagalan. Nah, identifikasi risiko dalam pola aliran, probabilitas atau peluang juga akan membantu kita untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pola aliran. Risiko tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Nah, yang selanjutnya adalah metode inspeksi. Probabilitas kesalahan. Dalam metode inspeksi, kita dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau cacat dalam pengujian atau pemeriksaan. Probabilitas kesalahan ini akan membantu kita menilai risiko bahwa produk atau proses tidak memenuhi standar atau spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya adalah tingkat kepercayaan. Probabilitas juga digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan dalam hal inspeksi. Seberapa besar kepercayaan kita terhadap hasil inspeksi ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil terkait dengan produk kita atau proses. Dalam kedua metode ini, probabilitas membantu kita memahami sejauh mana kita dapat mengandalkan hasil dari metode tersebut. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan sesuai dengan mengelolanya. Selain itu, probabilitas juga digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi sumber daya atau pemilihan alternatif dalam metode tersebut. Penting untuk melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan probabilitas bersama dengan dampak risiko. Hasil dari analisis ini akan membantu dalam perencanaan risiko dan pengambilan keputusan yang baik. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang kurang bagus, mohon dimaklumi. Terima kasih.